Sentral itu nanti oksigen yang langsung terpasang di dinding-dinding itu pakai oksigen sentral. Nanti perbedaan dengan ini, kalau oksigen tabung ini kan lengkap ya alatnya, ini ada. Tapi nanti kalau yang oksigen sentral itu nanti yang dipasang cuma segini saja. Nah, hanya ini yang ini ke sana, ya, itu berada di sentral oksigen sana. Nah, kalau di rumah sakit sentral oksigen itu tabungnya besar sekali, diameternya bisa sampai apa ya? Sotego ini masih lebih, nah, bisa sampai 75 cm. Gede banget tabungnya, gede banget. Dan di situ meskipun tidak ber-AC, tabung oksigen di sentral itu selalu terbungkus dengan es. Karena apa? Dinginnya oksigen yang ada di dalam itu terbungkus es. Tapi nanti kalau terbungkus es itu harus dihilangkan. Misalnya gimana? Disiram air. Agar es yang membungkus di sini itu bisa hilang. Tapi itu bagian pemeliharaan. Tapi saya tahu karena zaman di rumah sakit saya ikut di tim itu dan selalu mensurvei punyanya pemeliharaan. Jadi kalau saya lihat penuh dengan es itu yang saya tegur orang-orang pemeliharaan. Nah, ya, jadi bagian-bagiannya dulu. Ini tabung, ya, tabung oksigen. Kemudian nanti pada saat akan digunakan, ya, tabung ini akan kita buka dulu. Kalau tidak digunakan, ini kita kunci. Ya. Nah, kita matikan. Kalau matikan arahnya ke kanan. Kalau buka arahnya ke kiri. Ini ada open, dan buka arahnya ke kiri. Ada kanan. Jadi kalau buka nanti arahnya ke sini. Pada saat ditutup, ini jalurnya selalu ke 0. Dan nanti kita buka, kalau kita buka, nah jalurnya akan naik. Nah, naiknya jalur di sini itu menunjukkan di dalam ini itu masih ada oksigen berapa liter. Nah, masih ada oksigen berapa liter. Nah, karena nanti kalau ini sudah dibuka, kalau ini tetap 0, berarti oksigennya habis. Makanya kalau oksigen kayak gini itu sebelum kita geret ke tempat pasien yang untuk digunakan, di sananya itu kita sudah cek dulu masih ada atau tidak. Karena nanti kalau tidak kita cek, sudah kita berikan ke pasien, sudah mau pasang ternyata habis. Nah, kayaknya dicek dulu. Kita buka ya. Dan ini dibuka sekali saja. Karena ini diputar ketika itu untuk mengeluarkan oksigen yang di sini mau menuju ke sini. Gunakan ya, yang diatur ganti yang ini. Nah, ganti yang ini mau berapa liter per menitnya. Jadi tidak boleh mengatur yang ada di sini menggunakan ini, tidak boleh. Ini hanya sekali. Ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Yang ini ya, yang untuk mengecek apakah oksigennya masih atau tidak, ini namanya manometer. Itu sudah ada ya. Kemudian yang digunakan untuk ya, mengatur berapa liter per menit, ya, ini namanya flow meter. Ya, flow meter, flow itu aliran. Ya, flow itu aliran. Flow meter. Nah, kemudian di bawahnya flow meter itu ada humidifier. Nah, humidifier. Nah, sekarang untuk humidifier sendiri. Ya, humidifier ini kalau pasien terpasang oksigen, humidifier ini harus selalu terisi air. Tidak boleh sampai kering. Bisa kering ini bisa dilepas. Nah, bisa dilepas. Nah, ya, ini ya. Nah, ini harusnya kalau di rumah sakit ini bersih
Sehingga ini dicuci bersih, terus diisi air. Nah, air yang digunakan ini air steril. Ya, air aquades biasanya. Nah, air aquades. Kalau di rumah sakit, kalau misalnya di rumah, kalau tidak ada air aquades, bisa diisi air mineral. Nah, bisa berisi aqua, berisi fit, berisi kokoh, air mineral, jadi air layak minum. Air mineral. Dan mengisinya ini sebatas ini tanda ini. Ya, sebatas ini. Tidak boleh lebih. Apalagi misalnya kita berpikiran daripada bolak-balik ngisi kita tak isi penuh aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat ini nanti digunakan, kan nanti timbul gelembung-gelembung ya. Nah, gelembung-gelembung itu nanti akan menghasilkan uap, dan uap itu nanti yang akan masuk ke pernapasan. Nah, yang masuk ke pernapasan itu uap, bukan air. Nah, makanya pada saat pasien diberi oksigen ini harus ada air. Karena nanti akan masuk gelembung menghasilkan uap, uap akan masuk ke saluran pernapasan. Kalau ini tidak ada air, ya, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu oksigen kering, bukan lembab lagi. Karena fungsi air di sini fungsinya untuk melembabkan. Nah, itu teori harus dipegang. Apakah fungsi air pada pasien yang pertama itu dehumidifier-nya? Fungsi air dehumidifier untuk kepentingan apa? Untuk apa tadi? Melembabkan saluran pernapasan. Karena kalau tidak ada ini, nanti udara atau oksigen yang masuk di saluran pernapasan, oksigen kering, di dalam pernapasan kan ada namanya mukosa ya. Nah, kalau ini kesentar dengan oksigen kering terus, kira-kira mukosanya bisa nggak? bisa. Nah, kalau mukosa saya bilang. Nah, jadi sebelum diberikan oksigen, pasien diposisikan dulu. Posisi pasien, ya, pasien yang terpasang oksigen itu biasanya pasien disertai dengan sesak nafas. Jarang pasien orang sesak kok dikasih oksigen, mesti pasien sesak. Ya, maka tindakan pertama kali setiap orang sesak adalah kita sebagai perawat mandiri, ya. Tindakan mandiri perawat adalah memposisikan pasien semi-bolong atau setengah duduk. Nah, setengah duduk ini nanti sudah diajarkan posisi-posisi ya. Nah, jadi untuk memposisikan pasien itu setengah duduknya sampai seberapa, itu kita tidak bisa menentukan. Oh, kudu 45 derajat, oh kudu 30, oh kudu 90, tidak. Karena ini berkaitan dengan kenyamanan pasien. Nah, tapi istilahnya saja dengan kolon semikolon itu ada beberapa istilah. Kalau yang lurus kayak gini namanya apa? Oh. Supinasi. Kemudian ini agak ditinggikan sedikit, misalnya kira-kira sekitar 20 sampai 30 derajat. Nah, namanya apa? Colon. Kemudian agak naik sedikit sekitar 45 derajat sampai pasien duduk. Nah, pernah tahu nggak ada pasien duduk di atas tempat tidur terpasang oksigen? Posisi seperti ini namanya high colon. Jadi colon yang tinggi. Nah, colon tinggi ini pasien sampai duduk dan sekitar 90 derajat dia posisinya. Ya. Nah, pada saat kita mau memposisikan, nah kita biasanya bertanya pada pasiennya. Ini kita naikkan ya, yang di atas itu bisa kita engkel lewat bawah itu kita naikkan, atau kita atur dengan remote
dari pasien. Nah, pada saat kita menaikkan ini, biasanya pasien kita tanya, sudah nyaman belum Bapak Ibu? Segini cukup belum? Oh belum Mbak, naik lagi. Naikkan. Sudah cukup Pak atau Ibu? Oh kurang. Biasanya gitu. Karena dia yang merasakan. Dia yang merasakan. Nah, misalnya ketinggian Mbak, turunin. Ya, biasanya gitu. Nah, sehingga mau minta seberapa tergantung kenyamanan pasien. Sudah kita posisikan, kemudian apa di situ? Sebelum itu nomor 2 apa tadi? Amati keutamaan jalan nafas. Oke, setelah ini diposisikan, kemudian kita pastikan lubang hidung ini harus paten. Nah, paten itu tidak ada hambatan, oksigen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, maka kadang ada pasien yang lubang hidungnya tidak paten, tersumbat. Ya. Sumbatan di hidung ini bisa berupa apa? Skrat. Yang sering. Apa? Lendir. Terus? Kotoran. Tadi yang bilang upel. Yang sering itu kita sebut namanya sekret atau mukus ya. Sekret atau mukus, perkara sekret atau mukus. Mukusnya itu nanti encer atau kental itu nanti udah nggak terserah. Tapi kita menyebutnya, oh anak sekret ya. Misalnya kita pada saat pilek misalnya, flu di sini ada ingus misalnya, ya itu sekret atau mukus istilahnya. Oh sekretnya encer. Oh sekretnya kalau kental itu namanya purulen. Nah, kalau itu istilahnya bisa dengan apa? Nah, kalau ada sekret, ini harus kita buang. Nah, harus kita buang. Kalau pasiennya bisa melakukan sendiri, ya pasiennya disuruh membersihkan sendiri dengan sisi atau apa. Ya seperti ini nggak ada hambatan. Tapi kalau pasienmu ini misalnya dia nggak mampu melakukan sendiri, misalnya pasien yang mengalami penurunan kesadaran misalnya, dia nggak bisa sisi, nggak bisa membuang. Nah, ini harus kita keluarkan sekret ini dengan cara melakukan apa? Suction. Disedot itu. Nah, disedot. Nah, suction itu biasanya kan kanulnya kecil. Kanulannya kecil. Suctionnya gedenya cuma segini. Ya, segini. Dan ini hanya satu, dan ini dimasukkan di sini, dan ini dihubungkan dengan alat untuk nyedot suction, yang diinjak di kaki, diinjak seret, nah itu seperti teknik suction besok akan diajarkan. Karena suction ini kita melakukan suction tidak boleh lama-lama, suction terus ininya harus ini. Suction itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena pasiennya ini pasang suction sedot terus benggeng sampai setengah menit misalnya, pasiennya bisa hipoksi, oksigennya buat semedot kabeh. Nah, pas sudah di suction bersih, nah baru kita akan melakukan tindakan. Apa selanjutnya? Dipasang di oksigen. Oksigen. Berapa alirannya? Kita beri berapa? 1 sampai 6 liter. 1 sampai 6 liter beri berapa biasanya? 3 misalnya ya. Nah, 3 liter. Nah, kita arahkan bola-bola ini di strep 3. Nah, kalau bola-bola di strep 3 ya, itu diusahakan kalau misalnya di strep 3, bola-bola itu ada di tengah. Jadi tidak di bawahnya, tidak di atasnya, tapi di tengah-tengah. Ya, ini di tengah-tengah garis putar. Kelihatan? Kelihatan? Di tengah-tengahnya. Ya. Kalau sudah, nah selanjutnya apa di situ tertulisnya? Nah, memberi pelumas. Sebelum diberi pelumas, ya, maka ini harus kalian cek dulu. Boleh tertulis di situ karena besok pada saat UKOM ya kemarin waktu ujian OSCE itu ada langkah-langkah itu ada. Nah,
Nah, di situ belum ada. Melakukan pengecekan ya, apakah oksigennya keluar atau tidak. Karena di sini alirannya kecil. Nah, siapa tahu nanti ininya yang buntu. Ya, karena pabrikan kan, karena ini baru dibuka langsung kita gunakan. Kita pastikan bahwa selang ini juga paten. Kita cek. Cara ngeceknya, kita bisa mengarahkan di sini. Ya. Ini kan sensitif ya. Ini kan aja sudah terasa. Atau di sini. Nah, di TV. Nah, ini akan terasa. Ya, setoran dari oksigen. Nah, kalau ini kita sudah merasakan, nah ini sudah terasa di sini. Atau boleh kalau enggak di sini juga bisa. Mana yang paling sensitif? Saya pastikan betul-betul kalian rasakan. Sudah, baru diberikan gel. Nah, tadi kita sudah pakai APD ya. Jadi semua tindakan ke pasien APD yang paling umum adalah kita menggunakan masker. Kita sudah pakai masker, kemudian kita ambil gel sedikit. Ya, gel. Ini kadang bisa kajeli, ada gel atau pelumas sama aja. Ya. Ini sedikit ya, kemudian kita taruh di sini. Setelah itu, nah kita oleskan di sini. Yang dioleskan di sini. Bukan hanya ke sini, dioleskan di sini. Kemudian di sini di bawah. Nah, dioleskan pada tempat yang itu nanti akan menempel langsung pada kulit pasien. Ya, karena nanti yang akan langsung bersentuhan dengan kulit pasien dan itu agak lama adalah daerah sini. Ya, daerah sini. Nah, ini nanti kalau dimasukkan, kalau misalnya tergesek-gesek dengan kulit yang ada di sini, ini tidak mengalami perlukaan atau iritasi. Nah, kalau tidak kali temperature gitu, ini sebenarnya asap banget. Ya. Ini asap sebenarnya. Halus, tapi artinya ini tidak licin gitu. Nah, ini kalau gesek-gesek di sini nanti bisa iritasi. Nah, oke, gel sini, kemudian dipasang ke pasien. Pasang ke pasien, ya, Bapak atau Ibu kita pasang oksigennya ya. Nah, dan ini agak terasa tidak nyaman dipasang. Maka mintalah pasien untuk kooperatif. Nah, tidak boleh dicopot-copot. Dipasang, kemudian posisinya. Nah, posisi ya di sini dilihat di sini. Ini posisinya spesifik ya, ada lengkungan ya. Nah, lengkungan ini sudah posisi anatomi. Artinya kalau kita pasang ini anatominya ini langsung lurus ya dengan nasofaring kita. Nah, kalau dipasang kalau enggak ini ceplok. Maka kalau pasang tidak boleh kembali ini. Ininya menghadap ke atas. Kalau ininya menghadap ke atas, kira-kira di sini ngarahnya kemana? Oh iya, ngarahnya ke sini. Oh. Nanti pasiennya lebih tidak nyaman lagi. Karena nanti di sini kesental oksigen terus supaya nyaman. Nah, jika posisinya betul, ya kita masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian untuk tempat pengikatan atau arah pengikatan ini bisa kalian ikat arahkan ke bawah. Nah, ini ditaruh di atas telinga, ya. Taruh di atas telinga, kemudian ke bawah. Nah, boleh kalian taruh di sini, kunci di sini, boleh dikunci di sini. Nah, kalau pasiennya kooperatif bisa dikandani, artinya ini tidak ditarik-tarik. Tapi ada pasien yang dia tuh kadang mungkin gelisah atau apa, yang potensial ini ditarik-tarik, tidak hanya oksigen, kadang NGT ditarik, input disedoti, kadang gitu ya. Nah, itu karena pasiennya bisa. Nah, maka kalau ini takut ditarik, maka ini bisa kalian arahkan ke atas, tidak ke bawah. Nah, ini sebenarnya tinggal kita balik saja. Ya, kalau tadi di atas, ini ganti di bawah.
Nah, di bawah dan ini kita arahkan ke atas. Nah, ini. Ya. Kemudian untuk kunci kamu taruh di atas. Nah, di atas ini. Ya. Tidak di sini. Itu kalau tidak, kalau nanti di belakang, misal kayak gini, nanti pada saat dia tidur nanti akan gagal kepala. Nah, akan gagal kepala. Maka ini arahkan ke atas. Ke atas. Maksudnya pada saat pasien tidur ini tidak terganjal dengan kunci. Nah, kalau misalnya pasien masih risiko untuk narik lagi, maka kita bisa fiksasi. Nah, fiksasi. Kita fiksasi. Nah, misal sudah difiksasi, pasiennya juga masih pengen buka lagi, ya kita kerjasama dengan para keluarga. Kerjasama dengan keluarga diminta untuk mengawasi pasien kalau misalnya mau nyedur. Nah, sudah koordinasi, sudah minta ke keluarga untuk selalu mengawasi, tapi kan keluarga nggak mungkin dia nunggu terus gitu. Yang nunggu juga perlu kadang keluar, cari makan, cari minum. Nah, pada saat ditinggal, ya, ini bagaimana? Nanti tahu. Ya, maka usaha kita ya terakhir adalah melakukan pembicaraan dari pasien. Terakhir. Ya. Tapi itu pun tidak asal kita melakukan pengikatan ya. Pengikatan itu namanya restraint. Ya, restraint. Sekarang tuh restraint itu harus ada informed consent. Kalau keluarga nggak mau, ya tidak boleh dilakukan. Tapi dengan catatan keluarga harus ada yang selalu menunggu. Nah, gitu. Tapi kalau keluarganya setuju, ya ACC informed consent, baru kita melakukan restraint. Nah, restraint sekarang selesai digunakan, ya kita matikan dulu. Kemudian ini kita kemudian akan kita lanjutkan. Makasih. Itu kan ada itu. Nah, kalau sudah 7, ya di sini tanpa dites pun sebenarnya suaranya sudah gimana keras. Kalau informasi Suara, ya, suaranya sudah keras sekali. Tanpa dicek pun. Nah, kalau sudah, nah, kita tinggal memasang ke pasien. Tidak usah diberikan ini. Ya. Jadi langsung ya pada saat memasang tali ini kamu taruh di atas. Nah, jangan di sini. Nah, di sini nanti sudah boplok kayak gitu. Biar tidak mendua kali tindakan ini langsung taruh. Nah, kalau sudah yang dipasang dahulu itu yang bagian dagu. Ya, jadi pasang dulu bagian dagu. Ya, tadi di sini. Kita pasang di sini. Nah, ya. Kemudian yang atas kita arahkan ke hidung pasien, kemudian dikunci. Ini ada penjepit, ya. Ini untuk dikuncikan di hidung pasien. Ya, sesuai dengan bentuk hidungnya terserah. Ya. Nah, setelah itu yang kanan kiri kita lebarkan. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa udara yang ada di dalam ini tidak bocor. Maka kita cek apakah ini ya sudah rapat atau belum. Nah, oke. Setelah itu, sudah nggak ada bocor. Dan ini kita kaitkan ke belakang. Nah, kait misalnya kok kurang kencang, ininya ditarik. Nah, kurang seperti itu. Mulainya dari dagu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita mulainya dari atas, tidak dari bawah? Misalnya, kok langsung diplok nih. Nah, bisa pakai. Ya. Kalau dari atas, potensial yang bawah ini yang paling
ya, yang paling banyak untuk keluar oksigen. Nah, kalau di sini tidak nempel, nah, karena mulainya dari sini, di sini tidak nempel. Ya, maka mulailah dari yang kemudian RM, ya, misalnya kita alirkan 10, ya, 10 liter. Nah, kita alirkan 10. Nah, ini sebelum dipasang ke pasien, ini lebih baiknya ini dipenuhi dulu. Ya, penuhi dulu. Nah, kalau sudah penuh, ya, ini dipasang ke pasien. Caranya sama, kayak tadi. Kita pasang simpel pasien, ya, digerakkan ke atas, dan ini